anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak SMK Kristen Terang Bangsa, jumpa lagi ya di pagi hari ini. Yuk kita mulai dengan kuat bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai devotion. Kita puji, kita sembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu di manapun mereka berada saat ini. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup setiap mereka. Biar Engkau tetap menjadi Bapa yang setia buat setiap hidup mereka. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Rinduanku, biar ini jadi kerinduan setiap kita. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang devotion pagi ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema buat setiap hidup mereka. Anugerah-Mu turun melingkupi setiap mereka Tuhan. Biar penyertaan Tuhan kuat di dalam hidup anak-anak-Mu SMK Kristen Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Buka hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya mesti aja katakan amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan ya. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk kalian.
Matius 7 ayat 1 sampai 2 berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Ada beberapa kisah yang akan saya bacakan untuk kalian ya. Ada seseorang bernama Leo Tolstoy pernah berkata, "Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri." Ya. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang demikian, dan ini juga menjadi tantangan dan ujian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang banyak berurusan dengan mengubah hidup orang lain. Ini ada kisah lagi. Pada era tahun 90-an, pendeta Jesse Jackson dianggap sebagai salah satu kompas spiritual masyarakat Amerika. Beliau bukan hanya dikenal sebagai tokoh agama, tetapi juga seorang politikus, pejuang HAM yang gigih. Tetapi dunia kekristenan di Amerika dikejutkan oleh pengakuannya di depan publik pada tanggal 18 Januari 2001. Dia mengaku telah berselingkuh sejak tahun 1998 dan telah mempunyai seorang anak di luar nikah dari hasil perselingkuhannya itu. Luar biasa ya, ini dia mengakui sendiri, yang berumur 20 bulan. Ironisnya adalah skandal perselingkuhannya itu terungkap pada saat dia sedang menjadi konselor yang menangani kasus perselingkuhan, kasus yang sama dengan yang dia hadapi, Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Kalau kalian baca berita, kalian mungkin pernah dengar cerita tentang ini yang sudah lama kejadiannya. Bayangkan orang yang sedang berselingkuh, bapak konselor tersebut yaitu Jesse Jackson mencoba menjadi terapis bagi orang yang juga berselingkuh. Ada satu kisah lagi. Kisah lain tanggal November 2006, pendeta Ted Haggard mengundurkan diri dari posisi gembala sidang senior dari New Life Church di Colorado Springs yang beranggotakan 14.000 orang, dan juga dari posisi pimpinan National Association of Evangelicals karena terbongkarnya tindakan-tindakan dia terhadap seorang pelacur homoseksual bernama Mike Jones. Padahal di Amerika, pendeta Ted Haggard ini dikenal sebagai tokoh Kristen yang banyak berbicara tentang kekudusan hidup, dan salah satu buku bestsellernya tentang tokoh spiritualitas sudah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selain dia banyak berbicara tentang topik kesucian hidup, dia juga mati-matian mengecam keras praktik homoseksual, ya kan? Sesuatu yang yang dia sampaikan, tapi ternyata dia juga melakukan hal itu. Mengerikan ya. Begitu vokal menentang homoseksual, tapi ternyata terbongkar dia sendiri telah mempraktikkan dosa tersebut selama beberapa tahun. Ya, saya baca kisah-kisah ini mengerikan sekali anak-anak, dan itu juga menyadarkan kita semua, dan saya berharap pagi hari ini kalian semua diberkati oleh firman atau sharing yang saya sampaikan. Nah, dari kisah-kisah ini menyadarkan kita bahwa begitu banyak orang yang sangat senang menghakimi orang lain, padahal dirinya itu tidak lebih benar dari orang tersebut, ya. Bahkan dia kalau di kisah-kisah ini dia melakukan dosa yang lebih menjijikan daripada orang yang dia hakimi, ya. Nah, kalau di kisah Alkitab itu, kalau kalian pernah baca kisah tentang Daud yang membunuh Uria, suami dari Batsheba, ya. Dia ingin mengawini Batsheba, akhirnya dia membunuh Uria, suaminya, dengan disuruh maju ke medan perang, maju ke garis depan. Garis depan itu daerah paling rawan, kasarannya paling cepat mati di situ, ya. Dan dia menyuruh supaya Uria di garis depan, dan setelah itu dia ditegur oleh Nabi Nathan, ya. Nabi Nathan menegur Daud dengan cara memberikan perumpamaan. Itu ayatnya ada di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Ya, itu kalian nanti bisa baca sendiri kisahnya. Nah, ini Daud malah berkata, ya, dia nggak sadar bahwa kisah atau perumpamaan yang diceritakan oleh Nabi Nathan itu sebetulnya berbicara tentang dia sendiri. Daud hanya cuma berkata, "Demi Allah yang hidup, orang kaya yang telah mengambil anak domba betina dari si miskin itu harus dihukum mati, karena ia tidak mengenal belas kasihan." Tetapi pada saat itu Nabi Nathan berkata, "Daud, engkaulah orang itu." Nabi Nathan langsung berkata seperti itu, dan puji Tuhannya, ya, pada saat Daud ditegur seperti itu, dia langsung bertobat dan minta ampun, ya. Dan harga yang harus dia bayar adalah anak yang dia tetap mengawini Batsheba, tapi anak yang dikandung oleh Batsheba itu meninggal, ya. Akhirnya anak keduanya yaitu yang bernama Salomo, yaitu posisi setelah Daud bertobat, ya. Akhirnya Salomo itu menjadi raja yang sangat besar sepanjang masa, sampai sekarang nggak ada raja yang sebesar Salomo,
ya. Itu kisah yang ada di Alkitab. Nah, bahwa ternyata itu sebetulnya ada banyak lagi kisah tentang menghakimi orang lain, ya, dan menyadarkan diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita tuh sebetulnya tidak lebih baik dari orang lain. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, ya, saya dan kalian semua, yuk kita mau sama-sama belajar. Mulut ini jangan gampang mengucap, jangan gampang menuduh orang lain, oh dia begini, oh dia begitu, dan sebagainya, ya. Dan banyak menyadari diri sendiri bahwa kita itu sebetulnya nggak lebih baik daripada orang lain, bahwa penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Tapi kalau kamu berkata, tapi dia tuh begini, dia tuh begini, ya sudah, diam saja, doakan, biar Tuhan sendiri yang menilai hidupnya dia itu seperti apa, ya. Kehidupan orang lain cuman mereka sendiri yang tahu, kita nggak tahu, kita cuma lihat dari permukaan luarnya aja, kita nggak tahu apa yang sedang mereka hadapi, struggle dia, pergumulan dia, dan sebagainya. Pagi hari ini biar jadi berkat buat kita semuanya, yuk kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini biar mengingatkan kami semua untuk kami tidak menghakimi sesama kami satu dengan yang lain, karena hidup kami belum tentu lebih benar daripada orang yang kami hakimi itu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini terima kasih buat teguran yang Kau berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Biar hidup kami bukan cuma sekedar jadi pendengar firman, tapi pelaku firman. Dan pagi hari ini khususnya untuk melakukan firman-Mu yang berkata bahwa kami tidak boleh menghakimi orang lain, bahwa penghakiman itu hanya satu-satunya hanyalah milik Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati pembelajaran hari ini, dan biar semua anak-anak-Mu diberkati sepanjang hari ini lewat apapun yang mereka kerjakan juga boleh Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.